Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas 10 IPS 1, ingin mempresentasikan PowerPoint tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Perkenalkan, nama saya Gilang Dwi Ramadan, absen 14. Masalah pokok ekonomi dalam masyarakat. Masalah ekonomi yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup, tetapi juga cara mengatur dan melayani jutaan orang yang memiliki kebutuhan berbeda. Untuk mengatasi hal tersebut, seseorang menggunakan akal dan pikiran guna menumbuhkan kreativitas dalam tindakan ekonomi. Sikap kreatif dapat tunjukkan melalui kegiatan mencari dan mengolah alternatif pilihan sumber daya. Sikap mandiri dalam melakukan produksi perlu mempertimbangkan masalah pokok ekonomi klasik yang berkaitan dengan masalah produksi, distribusi, dan konsumsi. Masalah pokok ekonomi modern diperinci dengan pertanyaan what, how, and for whom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Citra, nomor absen 9, kelas IPS 1. Selamat malam, perkenalkan nama saya Marna Monika Syenipar. Saya dari kelas 10 IPS 1. Masalah pokok ekonomi modern. Barang apa yang akan diproduksi, permasalahan dapat diperinci menggunakan apa yang dilakukan produsen untuk mengetahui selera pasar. Tidak hanya menghasilkan produk sesuai selera pasar, produsen juga perlu melakukan spesialisasi produk dalam rangka menciptakan produk yang tidak mudah diduplikasi. Spesialisasi produk adalah usaha menciptakan produk yang memiliki ciri khas tertentu. Spesialisasi produk termasuk salah satu strategi untuk menguasai pasar sekaligus memuat nilai efisiensi dan efektivitas. 2. Bagaimana barang tersebut diproduksi? Setiap produsen menginginkan kegiatan produksi dapat menghasilkan produk berkualitas dan memberikan banyak keuntungan. Untuk menghasilkan produk berkualitas perlu dipilih teknik produksi yang tepat. Permasalahan ini dapat diperinci dengan pertanyaan: bagaimana barang tersebut diproduksi? Bagaimana memperoleh sumber daya yang akan digunakan? 3. Untuk siapa barang diproduksi? Setelah melaksanakan proses produksi, kegiatan apa yang harus dilakukan produsen? Produsen harus dapat menentukan segmen pasar yang dituju dalam rangka memasarkan produk. Pertanyaan yang terkait dengan for whom adalah siapakah yang menjadi konsumen? Apakah termasuk kelompok ekonomi kelas bawah, menengah, atau atas? Apakah kelompok pelajar dan mahasiswa atau masyarakat umum? B. Sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah sistem yang mengatur menjalin hubungan ekonomi antara manusia dan lembaga pemerintah dalam suatu tatanan kehidupan bernegara. Dibagi menjadi 4, yaitu sistem ekonomi tradisional, terpusat atau komando, pasar, dan campuran. Sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional menitik beratkan pada kebiasaan, tradisi, dan adat istiadat masyarakat dalam menjalankan perekonomian. Ciri-cirinya yaitu 1. Menggunakan sistem barter dalam kegiatan perdagangan. 2. Belum terdapat pembagian kerja dalam kegiatan ekonomi. 3. Kegiatan ekonomi terikat pada adat istiadat atau kebiasaan masyarakat. 4. Teknik produksi dipelajari secara turun-menurun dan bersifat sederhana. 5. Kekayaan alam menjadi sumber penghidupan utama, terutama tanah dan hutan. 6. Pola hidup masyarakat bersifat kekeluargaan. 7. Alat atau teknologi produksi masih bersifat sederhana. Kekurangannya, 1. Lebih rentan karena bergantung pada kondisi alam. 2. Standar hidup masyarakatnya relatif rendah. 3. Teknologi yang digunakan sederhana dan tradisional. 4. Cenderung menolak perubahan sehingga masyarakat kurang berkembang. Inilah contoh dari kegiatan barter. 2. Sistem ekonomi terpusat atau komando.
Dalam sistem ekonomi terpusat, pemerintah berperan sebagai pengambil keputusan, sementara masyarakat berperan sebagai pelaksana. Sistem ekonomi terpusat menitik beratkan pada kekuasaan pemerintah dalam mengatur dan menata perekonomian negara. Negara yang menganut sistem ekonomi terpusat adalah Rusia, Tiongkok, Korea Utara, dan Kuba. Ciri-cirinya ialah 1. Sumber daya ekonomi dikuasai dan dimiliki negara. 2. Sistem ekonomi diatur pemerintah. 3. Jenis pekerjaan dan pembagian kerja diatur pemerintah. 4. Kebebasan berekonomi masyarakat sangat terbatas. 5. Hak milik pribadi tidak diakui. 6. Tingkat harga dan bunga ditetapkan pemerintah. Kelebihannya, 1. Pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, yaitu meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus, pengangguran, atau berbagai keburukan ekonomi lainnya. 2. Pemerintah menentukan jenis kegiatan produksi sesuai dengan perencanaan, sehingga pasar barang dalam negeri berjalan lancar. 3. Relatif mudah melakukan distribusi pendapatan. 4. Jarang terjadi krisis ekonomi karena kegiatan ekonomi direncanakan oleh pemerintah. Kelemahan: 1. Mematikan inisiatif individu untuk maju, sebab segala kegiatan ekonomi diatur secara terpusat. 2. Sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat. 3. Masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memiliki sumber daya. 3. Sistem ekonomi pasar. Pada sistem ekonomi pasar, kegiatan ekonomi dilakukan oleh pihak swasta. Perintah hanya mengawasi dan melakukan kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara. Contoh negara Amerika Serikat dan Inggris. Ciri-cirinya, sumber produksi menjadi milik masyarakat. Masyarakat diberi kebebasan tanpa batas untuk memiliki sumber produksi. 2. Pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi. 3. Masyarakat terbagi atas 2 golongan, yaitu golongan pemberi kerja atau pemilik kerja dan golongan pekerja. 4. Timbul persaingan dalam masyarakat. 5. Setiap kegiatan ekonomi didasarkan atas pencarian keuntungan. 6. Kegiatan ekonomi selalu mempertimbangkan keadaan pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri Firmansyah. Saya dari kelas 10 IPS 1. Kelebihannya adalah menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi. Setiap individu bebas untuk memiliki sumber-sumber daya. Timbul persaingan untuk maju karena kegiatan ekonomi sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat. Menghasilkan barang-barang bermutu tinggi karena barang yang kurang bermutu tidak akan laku di pasar. Efisien dan efektivitas tinggi karena setiap tindakan ekonomi didasarkan atas motif mencari keuntungan. Kelemahannya adalah sulit melakukan pemerataan pendapatan. Pemilik sumber daya produksi mengeksploitasi golongan pekerja sehingga yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Sering muncul monopoli yang merugikan masyarakat. Sering terjadi gejolak dalam perekonomian karena kesalahan alokasi sumber daya oleh individu. Yang keempat, ada sistem ekonomi campuran. Dalam ekonomi campuran, pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi. Kegiatan ekonomi masyarakat diserahkan kepada kekuatan. Namun sampai pada batas tertentu, pemerintah tetap melakukan kendali dan campur tangan. Ciri-cirinya adalah pemerintah dan swasta melakukan kegiatan perekonomian. Tatanan ekonomi merupakan mekanisme pasar, namun masih terdapat campur tangan pemerintah. Terjadi persaingan dalam ekonomi campuran, antara lain sebagai melakukan pengawasan. Kelebihannya yaitu terjaminnya kestabilan ekonomi, pemerintah dapat lebih fokus untuk menggerakkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Terdapat kebebasan sehingga mampu mendorong kreativitas dan inisiatif. Terdapat pengakuan atas hak milik individu terhadap sumber produksi meskipun ada pembatasan. Kelemahannya adalah
Terdapat kesulitan untuk menentukan batas kegiatan ekonomi yang seharusnya dilakukan pemerintah dan swasta. Terdapat kesulitan untuk menentukan batas sumber produksi yang dapat dikuasai oleh pemerintah dan swasta. Sistem perekonomian Indonesia. Perekonomian Indonesia dapat didefinisikan sebagai sistem perekonomian berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sekian, terima kasih.